Alhamdulillah, tahfiz ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Awal tahun 2017, jadi berangkat dari melihat sekarang itu untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran hanya golongan tertentu. Jadi mungkin untuk mendapatkan tempat gratis itu ada tapi tidak banyak. Jadi berangkat dari itu saya memulai dari tempat ini, tempat Mas datang ini di Cibubur. Saya bukalah rumah tahfiz dengan 20 santri. Lalu selanjutnya berkembang tahun demi tahun, dan alhamdulillah sekarang tahfiz gratis kami itu sudah mencapai 20-an cabang, laki-laki dan perempuan, dan semua gratis 100% selama dia di sini sampai dia bosan menghafal. Tidak ada jangka waktu, tidak ada syarat tertentu, benar-benar 0 rupiah. Bahkan kami yang mengeluarkan duit untuk agar mereka bisa bertahan di sini. Jadi kami buat tahfiz gratis ini memang untuk membuka kesempatan atau peluang bagi anak-anak kaum muslimin yang ingin menjadi hafiz Quran. Karena menjadi hafiz Quran itu cita-cita banyak orang sekarang. Karena melihat bahwa anak muda zaman sekarang itu ya pasti lebih dekat dengan handphone, pergaulan bebas. Nah, ketika dia menjadi penghafal Quran, maka dia akan selalu bersama Al-Quran. Karena kalau dia meninggalkan Al-Quran, maka hafalannya hilang. Jadi ketika saya membuka banyak cabang, jadi sama saja menyelamatkan generasi kaum muslimin dari kehancuran-kehancuran di akhir zaman ini. Untuk cabang tahfiz gratis Al-Kausar ini ada lebih banyak di Jabodetabek. Tapi alhamdulillah saya buka juga di kampung halaman saya di Bulukumba Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan juga ada baru dibuka. Lalu insyaallah saya akan bulan ini mau bangun masjid di sana untuk ikhwan. Awalnya untuk laki perempuan, sekarang mau bangun lagi untuk laki-laki. Cabang di Jabodetabek alhamdulillah sudah lumayan banyak. Di sekitar sini sekitar 4 cabang. Cibubur sini, Jakarta Timur ada 2, di Pondok Ranggon dan di Condet Jakarta Timur. Ada di Bintaro, Depok juga ada beberapa. Ada di Tapos, ada di Bogor ada beberapa juga. Ada di Bogor, di Bandung baru mau kita buka lagi ini, insyaallah bulan ini mau buka di Bandung. Di Majalengka juga ada cabang kami. Majalengka ada 2 cabang. Di Sentul Bogor juga ada. Jadi alhamdulillah, kalau titiknya sih 28 sebenarnya. Ada tanah wakaf. Jadi kami ini ada tanah wakaf, ada rumah pinjam, ada rumah sewa. Nah, rumah yang ini rumah sewa. Jadi setiap tahun kita harus bayar sewa. Tapi nggak apa-apa karena anak-anak sudah senang di sini. Jadi kita usahakan bayar sewanya selalu. Ada 3 rumah disewa. Nah, kalau di tempat lain ada yang wakaf, ada yang pinjam rumahnya. Alhamdulillah. Kami ini membuat cabang itu sengaja buat banyak seperti itu karena ada anak-anak yang masih baru latihan membaca Quran. Bacanya belum bagus. Ada yang hafiz 30 juz tapi bacanya masih kacau. Jadi ditempatkan di mana? Kalau yang memang serius banget menghafal itu di Sentul Bogor, itu dekat di daerah dingin, agak ada bukit-bukit sedikit lah. Jadi di situ ada khusus santri yang memang dia itu jiwanya sudah Quran. Jadi kita taruh di situ. Lapis keduanya di pusat Bogor. Nah, di pusat Bogor. Lapis ketiga di Depok. Ada gedung itu, alhamdulillah ada musola di atas itu. Kami simpan santri di situ yang lapis ketiga, tapi menghafal juga, ada tahsin, ada yang iqra. Jadi bagaimana cara saya mengelola tahfiz gratis ini? Tentu dengan saya harus mengkader. Sekarang itu memang ada biasanya tempat gratis, tapi mereka itu ya dengan syarat mereka harus mengabdi, ya kan? Ketika dia tidak mengabdi itu harus bayar. Jadi gratis misalnya 2 tahun, dia di tengah jalan berhenti, dia harus bayar sekitar 20 juta biasanya. Jadi kami mau hilangkan itu. Di sini ya kalau mau lanjut, ayo di cabang. Nah, jadi kaderisasinya itu kita bukan mau minta dia mengabdi, tapi kita berikan dia peluang untuk menciptakan pengalaman. Karena tidak ada orang langsung hebat. Jadi mereka untuk jadi hebat itu harus latihan dulu di cabang.
Sehebat apapun kamu hafal 30 juz tapi belum tentu bisa ngurus dapur, belum tentu bisa ngurus anak nakal, ya kan, anak-anak yang baru puber gitu ya. Jadi cabang-cabang inilah yang kami buat untuk latihan mereka. Jadi mereka setelah 30 juz dia bisa menjadi pimpinan. Ya, jadi pembina lah, misalnya wakil pembina dulu, naik jadi pembina, lalu jadi pembina utama, lalu kita nikahkan, alhamdulillah sudah 2 yang nikah. Gitu. Jadi kami ini berusaha membuat mereka betah dan membuat ada sesuatu yang berbeda dengan tahfiz lain. Ya, jadi di sini bukan hanya kita ajarkan menghafal Quran, tapi kami ajarkan mereka untuk berbisnis. Kami bukan berbisnis ulung, tidak, tapi kami mencari keberkahan. Alhamdulillah ada produk keripik tempe ada di situ, nanti bisa di tag juga, diambil videonya. Itu kami di Jabodetabek itu jualan, alhamdulillah bisa 1000-an per pekan kita jual. Dan alhamdulillah hari ini kita ngurus packingan ke Malaysia. Jadi mereka diajar berbisnis. Ada kurir santri juga. Jadi yang order itu walaupun dia pesen 2-3 bungkus atau 3 pieces, itu mereka bayar ongkir seikhlasnya. Kenapa? Agar mereka tidak berat. Jadi kan, lalu kita buat juga siaga bencana biar mereka merasa bahwa dibangkitkan jiwa sosialnya. Mereka juga diajarkan ruqyah. Jadi kita buat sesuatu yang bukan hanya menghafal Quran. Jadi untuk pendidikan anak di sini, karena mereka itu bermacam-macam latar belakang ya. Ada yang memang dia masih SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1 di sini. Jadi mereka daftar karena melihat di media sosial, YouTube seperti ini kan, barangkali nanti insyaallah tayang lalu dilihat lagi sama orang. Ada yang sudah kuliah dan sebagainya. Itu untuk yang SD, SMP itu kita kerjasama dengan sekolah luar. Jadi sekolah luar ini yang mengadakan ujian negara juga, ujian paket. Jadi kami khusus untuk mendidik mereka jadi hafiz Quran. Tapi untuk sekolah luarnya, untuk sekolah umumnya tetap ada. Jadi kerjasama dengan sekolah luar tetap ada ijazahnya, tetap mereka kalau dia perlu dibantu, kalau dia sudah punya sekolah, dia silahkan aja urus sendiri gitu. Cerita unik yang santri yang masuk ke sini itu banyak sebenarnya. Kalau mau diceritain bisa jadi novel, cerpen, dan semua sedih-sedih. Dan yang paling sedih sih yang dari Palu itu paling sedih, karena dia datang ke sini dalam keadaan yatim, diantar oleh ibunya. Itu pun ke sini pertama kali naik pesawat, sempat ketinggalan pesawat. Jadi karena mereka tidak punya biaya tiket, jadi kami yang usahakan beli tiket. Jadi dia dengan ibunya berangkat, pertama kali datang, ketemu saya di bandara, nangis. Dari ketemu sampai di parkiran nangis. Dia kata-kata ibunya, kalau anak saya ini dilihat dari ininya tidak mungkin jadi hafiz Quran. Jadi mohon tolong jadikan anak saya penghafal Quran, jadikan dia hafiz Quran. Jadi saya bawa, ibunya nginep 3 hari, lalu kita pulangkan. Itu terakhir dia ketemu. 2 tahun kemudian ibunya meninggal karena memang cancer. Jadi alhamdulillah kami ini kecil-kecilan ya, dakwahnya ini kecil-kecilan, usahanya tidak terlalu banyak juga, baru 20 cabang. Banyak yang lebih besar. Namun cita-cita kami itu mencetak, tagline-nya itu cita-cita 1000 penghafal Al-Quran. Orang mungkin baca spanduknya, kaos yang kami buat itu cita-cita 1000 penghafal Quran. Tapi makna di situ 1000 penghafal Quran yang mencetak ribuan penghafal Quran lainnya. Jadi harapan kami bisa banyak rumah tahfiz, bukan hanya berhenti di situ. Saya mau buat banyak, sebanyak-banyaknya, dan semua gratis 100%. Dan kita usahakan tidak membuka donasi. Tapi kalau tidak menjadi orang miskin dan sombong, ada yang bantu silahkan. Tapi kami tidak akan meminta, tidak akan membuka donasi agar berbeda dari yang lain. Itu aja sih. Tapi bukan berarti bahwa open donasi itu buruk, tidak. Tapi kami ini berusaha berbeda dengan yang lain, bahwa kalau buat gratis tapi open donasi ya biasa kan. Jadi kita mau buat sesuatu bahwa betul-betul berkah itu ngurusin agama, ngurusin Al-Quran. Tidak mesti dengan uang banyak. Saya bukan orang kaya juga, tapi alhamdulillah kalau orang-orang kaya pun masih berpikir untuk buat seperti ini.
Kalau untuk mau bisnis, saya cukup buka 2 cabang tahfiz, lalu buka rekening untuk donasi, itu bisa miliaran masuk. Saya udah sering bilang itu, tapi saya bukan mau mengejar itu. Kita mau memperlihatkan teman-teman yang mau buka tahfiz bahwa tidak harus dengan seperti itu. Nah, bisa ikuti langkah kami dan alhamdulillah sudah banyak juga yang mengikuti.